내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpacker 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 넥타이 Kali ini kami mahasiswa dari Universitas program studi pendidikan biologi. Jadi itu perkenalkan saya Maria Resmi. Saya dari Universitas Jakarta. Saya sebelum itu kami belum tahu menyebut siapa. Nama, fungsinya, bersedia. Pendidikan terakhir S1 pendidikan profesional. Dia mengajar di halaman SMP Jadi topik yang akan kami tanyakan pada itu ada 5 topik. Yang pertama, karakteristik akademik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, gaya dan kehidupan belajar, dan tantangan dan strategi pencapaian. Jadi ibu saya akan menyampaikan 3 pertanyaan dari topik karakteristik akademik. Yang pertama, berdasarkan pengalaman ibu, mengajar apa perbedaan tanggung jawab yang ibu amati antara psikologi pada jenjang yang belajar dengan menggunakan ilmu. Mungkin untuk pengalaman dan jenjang yang pertama itu yang paling mencolok karena saya mengajar kelas saya. Jadi kalau kelas 7, 8, dan kelas 9, karena yang paling mencolok mungkin kelas 7 dan kelas 8. Kemudian ada pengetahuan dari kelas 7 itu dari perkembangan dari SD ke SMP, jadi mungkin ada perubahan juga dan pelaku bagaimana mereka mengambil berbeda mulai dari penyakit ini. Jadi kalau dari SMP masih ambil dari pelakuan SD ke misalnya kalau marah-marah dan sebagainya itu masih dari SD kelas 6. Karena tertentu sudah masih berbeda. Kalau di kelas 8 sudah mulai berbeda. Pertanyaan yang kedua, bagaimana itu mengidentifikasi karakteristik di kelas ibu, misalnya melalui observasi, interaksi, dan penilaian tertentu. Yang pertanyaan ini kita langsung ke misalnya di dalam kelas dan bagaimana cara mengajar kita. Yang pertama mungkin penilaian seperti itu. Jadi pertama itu bagaimana memberikan apa itu dan misalnya kalau pesan yang pertama misalnya itu apa itu alfa kaget lagi di SMP kelas 1. Jadi kan sudah bisa tahu ini bisa menjadi terus bagaimana karakteristik pusat kita lihat dari bangsa yang menjawab bagaimana berinteraksi dengan teman-teman itu lihat dari kriminal bagaimana cara menanggapi pertanyaan itu cepat atau tidak. Itu saya sudah bisa mengidentifikasi atau mungkin saya contoh anak-anak ini nanti di sini jadi sudah bisa contohkan seperti mungkin yang dilakukan secara langsung dilakukan tapi juga ada spesialis yang pertanyaan yang ketiga, menurut ibu seberapa besar pengaruh perkembangan usia anak-anak, remaja, dewasa awal, dan dewasa terhadap aktivitas belajar tadi? Yang pertama kita lihat dia punya apa cara belajar kalau ini yang remaja itu kalau anak-anak dia masih ingin tahu lebih cepat lebih jelas. Kalau sudah remaja orang lebih ke bagaimana kita ikut teman-teman kita. Jadi lebih banyak ikut teman kita. Kalau sudah remaja, kalau sudah dewasa itu lebih bagaimana dong berpikir tentang apa yang mencapai di masa depan. Misalnya contoh kalau kita mengajar berarti ini kalau kelas 7 berarti ini sudah
pertama tuh harus tahu dulu apa itu tes ternyata apa misalnya karena mengajar nama apa itu kebutuhan manusia. Lalu kita kenali dan ini terus langsung kita kasih contohnya kayak itu misalnya kalau tumbuh-tumbuhan itu langsung ambil tumbuh-tumbuhan itu ini yang kebutuhan ini. Jadi langsung dulu kalau ini apa orang akan cari sendiri dan oh masih belum tahu ini sudah. Dan berikutnya kalau yang kedua itu punya teman yang lain itu nyatanya dong bagaimana kan tapi dong pertanyaan tapi dong cari sendiri dengan itu sendiri misalnya abstrak dan macam oh sudah jadi kan bisa tahu dong punya perkembangan itu bagaimana. Tapi yang paling penting dari itu masa pertama pengenalan sampai pada bagaimana tahu kerjaan yang depan. Ini kita masih seperti jadi bagaimana kemampuan berpikir abstrak dan logis peserta remaja dan apakah mereka itu cenderung lebih kritis terhadap suatu bapak pelajaran? Ini belum lebih terhadap apa yang kritis dan konkret kalau mata pelajaran yang nyata itu dong paling tiba-tiba langsung tidak kasih masalah misalnya alam ciptakan langit dan bumi kasih gambar langsung bilang cari ukuran panjang lebar dan tinggi sahabat langit langsung kasih batra lagi ke sana cari langsung ukuran panjang lebar jadi kan langsung bicara tuh tidak tunggu-tunggu lagi kan dulu lihat oh ini tidak kasih buku sumbernya misalnya kalau kita langsung cari ini terus langsung jadi kasih materinya tuh langsung masalahnya terus ada solusinya ya perkembangan sosial dan emosional. Sejauh mana peran ekonomi budaya mempengaruhi perilaku dan partisipasi peserta didik remaja di kelas dan bagaimana ibu mengelola dinamika sosial. Dinamika sosial yang pertama itu biasanya kita dulu di ada di rumah belum di rumah mereka bawa ke sekolah. Tapi ada yang langsung karena mungkin masalah di rumah. Jadi pas ke sekolah kita langsung di teman-teman. Oh ini dia segala sesuatu itu dia pasal. Asal dia dulu dia percaya dia bantah. Nah tidak yang pertama mungkin biasanya itu lakukan kita panggil. Terus wawancara ini tadi saya tanya terkait makan kan tidak wawancara. Jadi kalau belajar pada teman-teman itu pada siswa yang berusaha nanti kalau belum berbicara ini terus dia dapat berarti bagaimana cara berbicara yang pertama kembali kepada orang tua kalau itu memang kita sama-sama di kelas berarti bisa mengulang sama tua tapi kalau tidak masalah pembimbing di dalam kelas yang lain memang oh ini gitu itu bagaimana biar kita langsung bersama tahu satu dari besok yang yang keempat kuliah dan beriklan belajar apa yang memastikan peserta didik belajar untuk belajar apakah materi yang perlukan meminat mereka memegang peran yang penting pertama itu memang harus materi yang mereka kayak kenyataan yang harus kita melihat kalau ini materi ini cocok edukasi tapi lihat lagi betul punya itu terus bagaimana kita mengelolanya kalau misalnya ini kayaknya cara ini kurang pas itu harus ada ini jadi bagi untuk menarik dia punya itu dari pertama kasih dorong edukasi yang lebih baik sebelum pertanyaan itu apa yang harus memotivasi peserta didik remaja untuk belajar apakah materi yang mereka meminat mereka memegang peran penting yang pertama itu harus belajar yang tinggi supaya dia bisa tahu ini sudah penting tujuan pembelajaran itu lebih baik lagi biar orang tahu apa tujuan kita nanti ke depan apa kebutuhan kita ini bisa terpenuhi di sini kan ya belajar ini nanti masa depan bisa dapat
menyusun topik terakhir untuk menerima tentang tantangan dan strategi pembelajaran. Apa tantangan terbesar dalam mengelola kelas dengan peserta didik remaja, terutama terkait konsentrasi dan motivasi? Yang pertama konsentrasi dan motivasi. Kalau kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, mungkin kelas 9 yang konsentrasi lebih baik. Maksudnya kayak, oh ini sudah lebih baik pas saat belajar, dong lebih baik untuk orang. Kalau untuk kelas 7 dan kelas 8 harus effort lebih kuat lagi untuk motivasi belajar, terus lebih ke metode-metode pembelajarannya lebih yang kenyataannya pas buat dong saja. Jadi kita yang cari, dari guru yang cari bagaimana bisa melihat dong punya kemampuan sampai di mana, dan menarik dong punya bakat itu bagaimana. Karena itu kita punya masalah tuh lebih ke pembelajaran, metode-metode pembelajaran. Karena kayak kurang ini belum pernah ada yang lebih aktif lagi dan mungkin di motivasi belajarnya. Kalau untuk motivasi belajar ya di awal kita mungkin di metode pembelajaran juga Mungkin kita bisa pertanyaan kedua, kenapa sih ada sesuatu yang berulang untuk lagi? Ini itu kalau bisa nanti kita dari kita kalau kurang jelas misalnya kita nanti kita Terima kasih.